Wa imadus shalah al khusu'u wa khudurul qalbi ma'al qira'ati wa dzikri bil fahmi. Pusakane salat ya, imad niku pusaka niku artine sokone ya. Inti dari sebuah rumah itu adalah berdirinya, tiangnya ya. Niku khusyuk pertama. Yang kedua khudurul qalbi, hadirnya hati, ma'al qira'ati wa dzikri bil fahmi, hadirnya hati bersama bacaan dan kesadaran dengan kefahaman ya. Niku namine berdirinya salat. Imad itu artinya imaduddin, tiang agama. Tiang niku maksudnya yang mendirikan, yang kelihatan berdiri itu namanya tiang. Makanya ning jaba-jaba niku ana sing berdiri dhewe ning pinggiran niku namanya apa? Tiang napa? Sing ning jaba-jaba niku lho sing ana kabel niku lho tiang napa namanya? Nah, lah wong Tegalwangi niku ngomongi O kabeh. Tapi semenjak ana lampu merah dadine A. Coba mawon. Contohnya napa contohnya? Contohnya wong Tegalwangi ngomong O niku napa? Mana dadine? Ngono. Terus sawo. Sako kan. Tapi goro-goro ana lampu merah kae dadine sakang. Dudu saka maneh kae. Pun ya. Jadi yang namanya tiangnya salat ada berapa, Bu? 2. Satu khusyuk, yang kedua hadirnya hati. Hadirnya hati bersama bacaan dan kesadaran bersama kefahaman. Jadi maksudnya bacaannya piye? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bihamdihi bukratan wa asila. Nah, itu mencoba untuk, kalau panjenengan belum faham itu kan perangkat ilmunya banyak. Harus ngerti bagaimana maknanya. Nggih? Harus mengerti bagaimana cara ngerti maknanya. Harus ngerti ilmu nahwu, harus ngerti ilmu shorof, harus ngerti hafal beberapa mufradat sehingga ngerti maknanya. Terus kemudian kedudukannya dari kalimat itu segala macam. Banyak enggak perangkatnya? Banyak. Nah, tapi orang kemudian menyederhanakan perangkat ilmu itu dengan apa? Dengan yang namanya terjemah. Nggih. Terus diwaca terjemah. Terus diartekno, nggih. Terus punya arti. Setelah punya arti lalu kemudian difahami. Ketika kesadaran dengan kefahaman itu artinya moco karo ngangen-ngangen artine. Pas enggak begitu? Bukan begitu. Yang namanya kesadaran dengan kefahaman itu ya, kesadaran dengan kefahaman itu artinya adalah panjenengan ketika mengucapkan kabira walhamdulillahi katsira itu adalah ya, atau kemudian mengucapkan Fatihah, mengucapkan surat ya, itu panjenengan loh memahaminya adalah mulut yang ngucapin, telinga yang rata-rata jenengan niku ngrungokno nganggo kuping napa ngrungokno nganggo mata? Ayo, keseharian jenengan ini loh, mendengarkan dengan telinga atau mendengarkan dengan mata? Mendengarkan dengan telinga, nggih. Harusnya kan begitu. Prakteknya. Harusnya mendengarkan dengan telinga, tapi pada prakteknya pakai apa? Mata. Buktinya apa? Jenengan ketika mengucapkan kabira walhamdulillahi katsira mripate ana kucing
mripate ana dhuwit tebluk-bluk ngono kuwi. Misale iki ana dhuwit atusan tebluk tekan dhuwur bluk ngono kuwi. Kira-kira mendengar dengan telinga apa mendengar lewat mata? Lah kan? Gitu. Gitu. Hah? Kaget mendelik. Artinya kalau orang itu mendengar sebenarnya tidak ada bayangan. Tapi karena kita itu berkata-kata lagi setelah perkataan itu ada bayangan. Contoh, kabira walhamdulillahi katsira. Pikiran di dalam pikiran nih ono kata-kata maneh. Ada kata-kata lagi selain kabiron. Ayo buktikan. Selama ada kata-kata dalam pikiran kita, muncul nggak bayangannya? Muncul. Kunci mau ning ngendi, mau wong kae piye, aku mau iki gurung mangan, iwake mau cocok kucing apa piye ngono iki. Ada lagi suara di balik bacaan kabiron. Maka muncul bayangan. Ada bayangan, ada perasaan takut, ada perasaan seneng, ya, was-was segala macam. Itu di situ. Nah, artinya apa? Artinya orang untuk belajar khusyuk itu bukan dengan ya kita ingin khusyuk gitu, bukan. Belajar khusyuk itu alami. Caranya adalah membiasakan. Apa yang dibiasakan? Yang dibiasakan adalah setiap bacaan sholat tolong didengarkan. Udah, itu aja, sederhana. Yang jadi masalah itu orang-orang kemudian mencari proses khusyuk dengan melakukan pelatihan khusyuk. Nggak bisa. Khusyuk itu pemberian dari Gusti Allah. Khusyuk itu adalah hadiah dari Allah, sebab kehadiran hati kita kepada Gusti Allah. Hati ini kalau sudah hadir, maka Allah membalasnya dengan yang namanya khusyuk. Ya. Makanya kullu sholatin, kata Imam Hasan Bisri, ya, wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, lan ngendika sapa Hasan Basri rahimahullah taala, kullu sholatin utawi saben-saben salat la yakhduru kang ora hadir fiha ing dalem salat apa sing ora hadir alqalbu ati fahiya moko iku utawi salat ilal ukubati tumeka siksane asra'u iku luwih gancang, iku luwih cepet. Artinya begini, yang namanya ya, Imam Hasan Basri memberikan satu kaidah. Wong sing salat, sing saben salat hadirnya hatinya itu tidak ada, ya, maka bukan dia mempercepat ganjaran, tapi dia akan mempercepat hukuman. Yang cepet iku siksone, napa? Siksone. Asra'u, luwih sanget. Jadi lebih apa nih? Siksone. Ketika setiap sholat hatinya tidak hadir. Duh, nek kaya ngono kok angel engko salate, atiku ora tau hadir sih. Hadirku iki nek ning mall lha kuwi atine hadir. Hadir nek wayah blonjo emas atine hadir. Hadire nek wayah blonjo apa turune? Blonjo apa? Jenengan senengane turune blonjo napa turune? Jadi ketika setiap sholat hati ini tidak hadir, maka mempercepat siksa. Ini adalah kaidah dari atau perkataan dari Hasan al-Basri, salah satu waliullah yang ada di Bashar,
gurune para wali. Itu mengatakan begitu. Makanya saya tidak heran dengan banyak orang sholat tapi mengeluh. Karena apa? Memang posisi sholatnya loh masih seperti itu. Ngeluhe kenapa? Kula niki pun salat pun napa tapi urip pun tasik ngeten mawon, mboten berubah-berubah. Nah, enten mboten sing ngeluh ngoten? Dugi mboten tiange. Insyaallah mboten nggih. Mboten dugi tiange. Sing dugi tiang-tiang sing hadir maring Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ning kene sing ngaji ta ora ono sing ngeluh. Tapi ngeluh. Jadi apa yang dikatakan Hasan Basri itu, makanya para ulama itu tersenyum melihat tingkai umat niku. Ya sudah, karena sudah paham gitu loh. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh umat? Ikuti apa yang dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa qala Rasulullah SAW, innal abda setuhune kawula iku la yusalliyas shalah yakti salat sapa kawula as-shalata ing salat fala yuktabu moko ora den tulis lahu kaduwe kawula minha sanging salat apa sudusuha perpara neme salat wala asruha lan ora separo ya seperpuluhe salat wa innama lan angin pestine yuktabu den tulis lil mar'i kaduwe awak-awakan min sholatihi saking sholati awak-awakan biqadri ma apa biqadri ma aqala minha kira-kirane barang kang ngerti awak-awakan saking sholat. Artinya begini, sesungguhnya kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seorang hamba, setiap hamba itu ya, setiap sholat, ketika sholat tidak ditulis bagi hamba yang sholat itu 1/6 atau 1/10 dari sholatnya, tetapi yang ditulis adalah sebanyak yang ia perhatikan dan fahami dari sholatnya. Jenengan dalam sholat semua Anda perhatikan dan fahami atau tidak? Tidak kan? Hanya pada waktu tertentu toh. Nah, yang ditulis itu sama Allah itu yang difahami saja dan yang diperhatikan saja. Itu katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jenengan berarti sholatnya sing difahami kira-kira 1/10, 1/6 apa? Kira-kira seperpira? Seperapat itu pira kuwi. Ya. Artinya apa? Kalau kita memperhatikan hadis Kanjeng Nabi seperti ini ya, bukan berarti kemudian menjadikan kita malas sholat, tidak, atau menjadikan kita aduh nek kaya ngono ya ora usah sholat, oh setan kaya ngono kuwi. Bukan begitu ya. Ketika kita sudah masuk ke dalam hadis Nabi ini, tidak akan ditulis ya 1/10 atau 1/6-nya, tapi yang ditulis adalah setiap yang diperhatikan dan dingerteni oleh orang yang melaksanakan sholat, yang difahami dari sholatnya, maka kita akan berusaha untuk mendengarkan bacaan sholat, mulai dari takbir sampai tolong dengarkan. Selama Anda mendengarkan berarti Anda memahami. Kira-kira dari seluruh proses sholat Anda dengarkan semua atau enggak? Nah itu belajar mendengar. Berarti orang mendengarkan itu gampang apa susah? Susah. Siapa bilang gampang? Buktinya apa? Ya. Setiap yang apa Anda dengarkan, kadang-kadang bukan yang Anda dengarkan yang Anda omongkan, tetapi yang Anda ya, fahami sendiri yang Anda omongkan. Yang Anda dengarkan enggak. Mangkane ono fitnah ya,
ada kemudian peristiwa dengki iri itu mergone ada bacaan sendiri di luar yang didengarkan. Coba aja kalau nggak percaya, ada orang ngomong ya tentang sesuatu, habis itu ibu mendengarkan. Kira-kira nanti kalau ibu cerita lagi ditambahi apa dikurangi? Lah kuwi. Mergo napa? Mergo tidak mendengarkan seutuhnya. Gitu. Dampak dari kita tidak mendengarkan seutuhnya adalah yaitu tadi, kita akan berkreasi, bisa nambah, bisa kurang. Itu namanya kreasi. Gitu. Kreasi setiap orang. Makanya kita ini berusaha ya, pokoknya belajar khusyuk apa namanya? Mendengarkan. Apa yang didengarkan? Bacaan sholat. Bacaan itu suaranya sendiri apa suara orang lain? Mau nggak mendengarkan suara sendiri? Harusnya. Wajib mau. Makanya peristiwa sholat Anda harus dimulai dari niat ya. Kemudian dalam takbiratul didengar. Kan ada orang yang ketika jadi makmum nggak bunyi sama sekali, Allahu Akbar imamnya, terus jenengan nih nggak bunyi sama sekali, nggak bunyi. Harusnya tetap bunyi walaupun didengar sendiri. Ada orang yang sholat makmum tapi nggak bunyi sama sekali, pokoknya milu imam Allah tapi nggak muni Allahu Akbar. Ini toh ada yang seperti itu. Karena apa? Ternyata bukan karena nggak bisa bunyi, bukan, karena memang nggak ngerti dan tidak mau belajar. Biasane wis orang ngerti tur ora gelem belajar ya, biasane niki iku wong wis terkadung ning masyarakat derajate dhuwur, akhire ngono kuwi wayah kon belajar lho gengsi, tapi katon sembahyang, katon haji ning pada prakteknya lho orang ngerti asline. Akhirnya napa? Ngerusak napa? Tatanan napa? Agama. Ngawure sak karepe ngomong lho sak karepe dhewe. Orang ngamu tatanan. Makanya ya gunane kula panjenengan ngaji niki ya, bagian dari cara kita untuk ngurangi bodohe awake dhewe. Pentingnya di situ. Jadi tidak dicatat, tidak ditulis sholat baginya 1/6 atau 1/10-nya, tetapi yang ditulis adalah sebanyak yang ia perhatikan dan difahami dalam sholat. Makanya tolong perhatikan sholat kita sendiri. Ojo memperhatikan sholatnya wong. Nah jenengan wong apa duduk? Panjenengan orang apa bukan? Berarti memperhatikan sholat orang. Karena kita juga sama-sama orang. Jadi ya peristiwa sholat ya, itu sendirian ataupun bareng-bareng harus tetap sama dilakoni dengan benar-benarnya. Ojo engko waya bareng-bareng ya, katon pejabat, katon ya, anak buah sembayangi katon khusyuk. Engko wayah dhewean sembrono sembayangi. Gitu. Jangan begitu. Meh bareng-bareng, meh dhewean tetap sama. Apa persamaannya? Sama-sama memperhatikan bacaan sholat. Orang mergo ana mertua, ana wong tuwa, ana pacare, ya, ana yang dicintainya, salate sregep, salate katon dikaton-katonke. Engko wayah ora ana males ngono. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kita harus bisa sholat dengan sungguh-sungguh. Ingat, sholat dengan sungguh-sungguh adalah diawali dari khusyuk. Khusyuk adalah pemberian Allah. Ya, kita sendiri melakukan apa?
hadirnya hati dalam proses memahami dan menyadari sholat. Lewat apa? Mendengarkan bacaan selama sholat.